Aku behon Pak dosen. Baik, selamat siang. Siang. Salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Selamat datang untuk kita semua di ladang Bayolubung yang kita sama-sama cintai. Pertama saya perlu menyapa dengan hormat Bapak dosen selaku dosen pembimbing untuk ketujuh mahasiswa yang berada di Desa Tubagotobi, kurang lebih hari ini 1 bulan. Yang saya hormati orang tua, para orang tua yang bersedia apabila didekati waktu itu lalu bersedia untuk bisa menerima anak-anak atau teman-teman mahasiswa dari Larantuka yang membuat kegiatan di sini, sehingga para orang tua yang dengan ikhlas untuk ketika ditawarkan oleh pemerintah lalu menerima juga dengan ikhlas, sehingga selama keberadaan mereka di sini artinya mereka memiliki bapak mama angkat yang jelas dan bertanggung jawab selama keberadaan mereka. Lalu yang berikut yang saya hormati juga Abang Kamilus selaku pemilik ladang Bayolubung yang bersedia untuk melayani kita bersama kita pada sore hari ini, sehingga momen yang berharga ini dapat kita laksanakan di tempat ini dalam suasana yang menyejukkan, roh-roh yang menyejukkan untuk kita semua. Baik, kenapa kita harus sampai di sini? Barangkali perlu saya menyampaikan bahwa kemarin secara pemerintah desa kita menerima satu surat dari teman-teman yang melakukan kegiatan di sini, dari ketua Atim kepada pemerintah desa diberitahu bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 31 itu penarikan, ya. Secara formalnya penarikan anak-anak KKN mahasiswa dari Larantuka yang berada di Tubagotobi dan secara resminya ditarik dari desa ini untuk kembali ke tempat asalnya, ke kampusnya. Kira-kira seperti itu. Lalu dua momen yang sama ini terjadi di Tubagotobi dengan Desa Pledo, Kecamatan Witiama. Dua kecamatan menjadi pilihan untuk menampung anak-anak KTL, ya, dari Larantuka. Sehingga saya tidak tahu teman-teman di Pledo punya momen seperti apa, tapi di Tubagotobi saya sempat menyampaikan kepada Pak Kades, karena surat yang sama masuk juga dari kecamatan bahwa Pak Kades tidak bisa diwakili untuk harus mengikuti rapat koordinasi di tingkat kecamatan hari ini. Maka komunikasi lisan saya menyampaikan bahwa kebetulan kita juga puasa, dua-dua agama Muslim juga puasa, agama Katolik juga puasa, lalu bersama mereka mungkin kita ke Bayolubung saja, sehingga kita buat perpisahan atau apa penarikan itu secara momentum itu kita secara seremonialnya kita buat di sana, juga mewakili kita satu desa ini untuk bisa melepas pergikan mereka. Maka hari ini kita memilih tempat ini untuk sama-sama hadir di sini. Itu kira-kira seperti itu. Sehingga tadi pagi sebelum ke Witiama Pak Kades menyampaikan, saya kalau sempat saya pulang dari Witiama saya bisa singgah. Tetapi kalau tidak sempat, saya sudah mempercayakan teman-teman staf untuk bisa bersama mewakili kita sebagai pemerintah desa untuk berada di Bayolubung. Silakan untuk bersukaria, silakan untuk bersenang-senang, tetapi jangan lupa sorenya juga ada jalan salib, jadi pastikan pergunakan waktu seefektif mungkin untuk bisa berada di Bayolubung lalu bisa kembali ke tempat itu saja. Maka hari ini atas nama pemerintah desa, dalam hal ini atas nama pemerintah desa, saya mewakili kepala desa lalu bersama teman-teman staf mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian yang telah memanfaatkan
kurang lebih 1 bulan untuk melakukan kuliah kerja nyata di desa kami. Apresiasi juga karena desa kami menjadi pilihan untuk ketujuh teman-teman berada di sini, dan sepanjang berada di sini tentu ada hal-hal yang dialami, baik suka maupun duka yang sebentar bisa di-sharing menjadi sebuah momen untuk pesan dan kesan, supaya yang ditemukan atau dirasakan tidak terlalu baik ditinggalkan bersama tempat ini mungkin, tetapi yang merasakannya menjadi sesuatu yang baik mungkin bisa disampaikan, agar kami yang sebagai anak tanah di sini bisa ke depan bisa meningkatkan atau apapun menjadi milik kami di sini, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin secara pemerintah desa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama kepada Pak dosen yang mungkin atas koordinasi sampai bisa memilih desa ini untuk jadi titipan ketujuh anak-anak yang melakukan kegiatan sini, dan juga terima kasih banyak dari pemerintah desa kepada para orang tua di desa ini, para keluarga yang bersedia untuk menampung mereka menjadi bapak mama angkat untuk mereka, dan juga terima kasih kepada Bapak Kamilus selaku pemilik ladang ini yang barangkali sudah kali yang kedua juga bersama anak-anak kita di sini, sehingga nanti sebentar ada hal-hal yang mereka rasakan barangkali bisa diceritakan atau disampaikan. Dan akhirnya atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih banyak dan juga permohonan maaf keberadaan kalian di sini dalam pelayanan kami, baik itu berada pada masyarakat ataupun di ruang lingkup di kantor ataupun di mana saja, maka ada hal-hal yang ditemukan tidak berkenan. Saya atas nama pemerintah Desa Tuagutobi bersama seluruh masyarakat Tuagutobi mengucapkan permohonan maaf dan juga menyampaikan terima kasih banyak serta apresiasi profisiat yang sebesarnya untuk kalian semua apabila sampai di lingkungan pendidikan yang kalian geluti barangkali bisa mendapatkan sesuatu berkat roh yang Anda kerjakan di sini. Kira-kira seperti itu. Mungkin selanjutnya saya kembali ke Oh iya, tidak. Ini dalam paketan, moderatornya juga kami tanggung semuanya kayak gitu. Ini dalam paketan belanja. Baik, iya, baik. Itu ya tujuannya untuk hari ini kita dengan kesan pesan untuk setelah itu mereka pulang juga dengan baik, lalu yang meninggalkan apa untuk kita itu penting. Saya sebagai tokoh orang tua di Huniama, Tuagutobi juga sangat senang bersyukur bisa mereka datang, tapi dari situ setelah mereka pergi itu usahakan tajamkan penglihatan anak-anak semua untuk melihat apa uniknya Huniama. Lebihnya dan kurangnya bisa diceritakan supaya jadi kesan buat kami sebagai orang tua bahwa selanjutnya kami harus buat yang bagaimana. Jadi ini kulukmune semua yang ada ini omong tak ikut arah jarum berseberangan jarum jam. Jadi semua harus omong. Baik kena orang tua ya orang tua, kena anak ya kena anak, kena mahasiswa ya mahasiswa. Kalau anak macam Candrana biar omong muarua karena nanti anak umum namanya. Oke begitu ya, jadi titik buat yang lebih rileks, santai, tidak usah menjustis atau menilai orang omong, tetapi melihat apa yang nak omong untuk titik bisa membenah diri dan titik akan maju terus. Maka setelah Pak Sek berikut titik ke arah sana, maka Pak dosen pendamping. Perkenalkan Bang. Iya harus. Baik, terima kasih Pak Kamilus Sebabe. Nah, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan saya Pak Wanto dari Waibalun, kebetulan menjadi dosen pendamping di sini. Dan saya bersyukur karena bisa dapat di Bitihama, karena tahun lalu di Bitihama juga. Tahun ini juga di Bitihama, semoga nanti dapat jodoh juga orang Bitihama. Oh, amin. Pulang bawa memang gitu.
Baik, yang pertama yang saya hormati Bapak Desa selaku atau yang mewakili perangkat desa Tua Guetobi, yang saya hormati orang tua asuh, anak-anak KKN IKTL, dan juga yang saya hormati Bapak Kamilu selaku pemilik dan penyedia layanan seperti ini yang luar biasa. Terima kasih untuk momen yang sederhana ini tetapi sangat berarti. Pada tempat pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur karena atas berkat dan restu leluhur kita semua bisa menyelesaikan kegiatan dan berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada tempat kedua, saya mau mengucapkan terima kasih juga terhadap yang pertama jajaran perangkat desa Tua Guetobi, orang tua asuh dan juga semua masyarakat desa Tua Guetobi yang dengan tangan terbuka sudah menerima dan memberikan ilmu serta melayani anak-anak dari IKTL yang menjalani kegiatan kuliah kerja nyata di desa Tua Guetobi. Yang berikut, saya selaku dosen dan mewakili Sivitas Akademika IKTL menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kalau seandainya dalam kegiatan 1 bulan terakhir ada salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja yang dibuat oleh anak-anak kami. Saya mewakili Sivitas Akademik mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya dan juga segenap Sivitas Akademik, semoga kerjasama ini bisa dibangun lagi dan terus terjaga sampai pada saat kita bertemu kembali. Pesan saya untuk adik-adik peserta KKN, jangan kita menyesal karena kita harus berpisah, tetapi kita harus rindu kapan kita akan ketemu kembali. Jadi ingat bahwa rumah yang pernah teman-teman adik-adik tinggal itu menjadi rumah kedua ketika teman-teman sampai di Adonara. Sesibuk apapun, sisihkanlah waktu sedikit untuk menyapa orang tua wali ataupun orang tua angkat adik-adik semua. Seperti contohnya saya, walaupun sudah terlambat tapi saya tetap singgah di Kepala Desa Harian Duli punya rumah hanya untuk pegang tangan dulu karena saya kemarin tinggal di sana. Dan yang terakhir, semoga momen ini menjadi momen yang tidak akan kita lupakan bersama dan memberikan makna yang besar terhadap kita untuk perkembangan kita secara umum untuk Desa Tua Guetobi dan secara khusus untuk teman-teman dari IKTL. Terima kasih, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekdes, yang saya hormati rekan-rekan pemerintah desa Guetobi, saya Bang, dan yang hormati Bapak Mama Asu yang nginap sebulan ini, dan saya akan kami lulus sebagai lari akan yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas sejak awal menerima kami di sini dengan kan bersama, tapi menerima kami dengan lapang dada, artinya bahwa kami. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mama yang telah menerima bersah selama kurang lebih sebulan dengan baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Kamilus sudah bersedia menerima kami di tempat ini yang kedua kalinya. Semoga kedepannya bisa berkembali. Yang berikut pesan menarik untuk kita semua. Yang pertama, saya mengatakan Mama yang punya di rumah sudah tamat SMA, marilah bergabung kami di IKTL dan kami bersedia untuk
bantu adik yang ke jenjang berikut di Larang. Sekian, terima kasih. Kesempatan yang berikan, selamat siang untuk kita semua. Kita semua yang duduk di ladang balon yang saya hormati, singkat saja saya sampaikan bahwa terima kasih banyak kepada IKTL, terkhusus pada dosen pembimbing yang bisa memilih tempat kami sebagai KKN IKTL Larangtuka. Ya, kemudian kami sangat berterima kasih karena kami khususnya di pemerintah sangat terbantu. Ada 1-2 hal yang sebetulnya kami agak setengah mati tak bisa terbantu. Itu pasti adik juga mereka pasti tahu banyak. Kemudian keberadaan mereka di sini sering di kelompok kami kegiatan katordenya hari Rabu sehingga terpisah dengan jadwal yang direncanakan hari Selasa, sehingga setiap katorde kami selalu berkumpul. 7 anak ini juga kami selalu sharing pengalaman, terkhusus Rabu malam itu juga pesan-kesan mereka juga disampaikan di sana, sehingga kami merasa bangga juga bahwa mereka selalu membaur, menyebar ke masyarakat dalam segi apapun, dalam hal apapun. Selalu saya katakan bahwa selain program inti dari IKTL, tetapi namanya KKN harus menyebar, membaur dari segi apapun. Ini KKN nyata. Apa yang selain itu program nyata, tapi apa yang dirasakan, apa yang dibuat, dan apa yang menjadi kesan untuk Tuga Getobi juga untuk adik-adik semua. Sehingga setiap kali program inti kami mereka kami selalu sharing, koordinasikan, kami selalu bagaimana pelaksanaan, karena kondisi juga Pak, karena kondisi Tuga Getobi saat ini musim panen sehingga agak susah. Tetapi kami selalu kondisikan di mana kegiatan itu pas keterlibatan mereka untuk program inti mereka kami selalu libatkan. Contoh yang nyata sekali itu kami buat itu pada waktu penghijauan, betul. Pertama diseringkan bahwa keterlibatan dari masyarakat Tuga Getobi atau di RT atau di kelompok itu terlibat semua, tapi kami merasa bahwa itu jangan sampai selain karena waktu tadi musim juga, tapi jangan sampai keterlibatan itu kurang. Sehingga saya kondisikan, kebetulan ada kami kegiatan di RT, kebetulan juga saya pun kebun di Semba, penanaman pas di situ, sehingga bagus sekali waktu itu. Semua terkumpul dengan kami 40-an orang, semua sharing-sharing di situ sampai mereka sampai sore, dan kami sama-sama pulang kampung. Jadi untuk dari saya merasa bersyukur sekali karena memang selain KKN nyata mereka, tapi mereka selalu bergaul bebas, artinya ke masyarakat mereka juga selalu bisa ya, maksudnya bisa. Cuma satu lagi bahwa untuk kalau penempatan tahun-tahun berikut memang kalau ada. Oke, baik, dari titik ke kepala dusun Leboblolo, nak bisa mari tutup soal satu kegiatan di tahun ini yang titik secara desa kena dalam program itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Milu. Yang saya hormati Bapak dosen pendamping. Yang pertama saya mau katakan bahwa
untuk waktunya itu terlalu singkat untuk KKN di sini. Karena saya rasa yang di dusun kami ada 2 orang. Nah, itu belum berbaur betul. Orang juga nanya. Kamu bertanya-tanya. Mereka sudah pulang belum? Jadi untuk Bapak dosen, kalau bisa waktunya diperpanjang, sehingga mereka bisa berbaur, bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di dusun atau di desa. Itu harapan saya. Yang berikut, terima kasih untuk khususnya yang berada di dusun saya, dusun 3. Kiwang di Melara di Kiwang. Kiwang aja. Terima kasih Yang hormat ini lebih kayak. Oke, baik, terima kasih. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang untuk Tite Bahangkai. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah desa, sehingga saya juga mendapat bagian. Saya selaku bapak angkat dari Ade Tobias, bahwa selama hampir 1 bulan ini Tobias itu tidak ada yang kurang bagus, semuanya bagus-bagus ya. Dan saya sudah 2 kali mengajak teman-teman semua untuk makan bersama di rumah saya, sudah 2 kali. Itu saya merasakan cukup bahagia sekali mereka mengalami hal seperti itu. Tidak ada yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan ya. Ini 2 kapasitasnya Bapak Dusun dengan Bapak Angkat. Oh nah, 1 kali ya. Itu terlalu monopoli namanya, kurang bagus. Itu semua juga mau mehak, mau mehak kok gitu. Tapi mungkin ada alasan tertentu, mungkin kita dengar anak sendiri yang ngomong. Silakan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita semua yang ada di sini, yang di dapur sana, yang kehormati dan banggakan. Baik, pada tempat yang pertama saya mau menyampaikan permohonan maaf bahwa terkhusus di keluarga saya dan di warga saya di Lorang, bahwa saya mewakili mereka semua menyampaikan permohonan maaf bahwa apabila selama keberadaan adik-adik berdua, Nona Evi dan Herlin di dusun kami, kalian menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan ataupun yang diinginkan, mewakili keluarga dan warga saya menyampaikan permohonan maaf. Baik, terus yang berikut bahwa kegiatan atau momentum ini saya merasa sangat baik dan ada perubahan, di mana terkhusus di keluarga saya, kebiasaan kami sebelumnya bahwa tiap kali makan itu 1 orang ambil jalan, dia punya makan di manakah atau di itu. Tapi dengan kehadiran anggota keluarga baru kami bisa membawa perubahan ke anggota kami, sehingga saat kami makan ataupun minum, walaupun kadang kami bentang tikar di lantai di bawah tapi kebersamaan itu perlu yang kami harus pertahankan, walaupun kalian bisa kembali ke tempat kerja kalian atau kuliah kalian. Terus yang berikut bahwa pesan saya, seandainya kalian di kemudian hari punya kesempatan bekerja ataupun mendapatkan jodoh di mana saja jauh dari kami, ingatlah bahwa hal-hal baik ataupun ini bisa dibawa untuk menjadikan bahan pengalaman ataupun hal yang perlu diikuti untuk dibawakan ke depannya. Amin.
Mungkin hanya itu yang disampaikan. Terima kasih banyak. Ibu juga bisa sampaikan, tapi dia di dapur. Ibu di dapur jadi minta maaf banyak. Sekarang Saya tidak komentari yang tidak berhubungan dengan hal akademik. Barangkali yang gue sampaikan ini lebih kepada hal itu. Dari ketujuh orang ini, mahasiswa ini, mereka turun dengan mungkin programnya masing-masing. Sehingga yang mungkin saya mau sampaikan itu bahwa dengan keterbatasan mereka, dengan keterbatasan kami, tapi semua program yang diturunkan itu dijalankan. Setelah ini saya tidak tahu secara prosesnya di universitas atau secara akademiknya seperti apa, tetapi bahwa saya ingin menyampaikan kepada terlebih Bapak dosen pendamping bahwa sebentar mereka pulang, lalu barangkali tahapan berikut itu mereka mengimplementasikan atau menulis apa yang mereka alami hari ini di dalam proses mereka selanjutnya. Saya mau katakan bahwa yang mereka tulis itu bukan mengarang indah. Mereka tidak sementara mengarang indah, sehingga saya hanya mau bilang bahwa semua proses program yang mereka ditugaskan dari universitas untuk mereka ketujuh di desa ini mereka jalankan dengan keterbatasan mereka, sehingga mungkin harapan kami barangkali ke depan mereka bertuju jangan dipersulitlah dalam tahapan selanjutnya. Kalau tidak kita ketemu nanti. Terima kasih. Oke, silakan. Jangan main, jangan main. Selamat siang untuk kita semua. Langsung saja. Cuma ucapan terima kasih untuk Bapak Mama sekalian yang sudah mengangkat kami jadi anak angkat sementara. Dalam proses kebersamaan kita terlalu berharga walau 1 bulan. Untuk kesannya bahagia, happy bersama Bapak Mama sekalian, terutama di rumah yang saya tinggal, tapi hari ini kebetulan tidak hadir dan ada kesibukan yang tidak bisa diganggu. Baik, selamat siang. Tanpa memperpanjang kata, cuma mau omong terima kasih buat ketujuh adik yang kurang lebih 1 bulan sudah membantu di kampung, baik dalam bidang pemerintahan maupun keagamaan. Pesannya cuma bawa yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk di sini. Kami cuma dapat info wisuda saja. Jangan lupa malam kalau ada waktu makan di tinap rumah. Makasih. Tadi mamanya ngomong, sekarang anaknya ngomong. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih untuk Bapak, Mama, kakak mereka yang menemani kami selama kurang 1 bulan di Dewa Gobi. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menerima kami dengan baik di kampung ini, dan permohonan maaf jika ada tutur kata atau tingkah laku dari kami yang kurang berkenan di mata masyarakat. Pesan dan kesan dari saya,
Semoga apa yang kami lakukan atau kami terapkan di desa ini semoga diterima dengan baik dan kami pulang juga membawa kebaikan yang ada di kampung Honihama atau Tuagotobi ini bisa terapkan di desa atau di kampung atau di kampus, yaitu kebersamaan yang sangat baik yang ada di desa ini. Terima kasih juga orang tua atau kakak di rumah yang sudah menerima saya selama 1 bulan. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya langsung saja, biar tidak perpanjang waktu. Saya cuma bisa bilang terima kasih untuk awal datang sampai akhir ini. Semuanya baik. Apa yang saya tidak dapat di rumah, tidak dapat di masyarakat, yang tidak dapat di kampus juga saya dapatkan di sini. Semuanya baik. Hanya itu. Terima kasih. Kita dua dekat omong. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya hanya menyampaikan banyak terima kasih untuk pemerintah desa dan Bapak Angkat yang sudah menerima kami dengan berbagai kekurangan kami, tapi tetap menerima kami dengan baik. Jadi dari tadi teman-teman lain sedikit menyampaikan kesenangan atau kebersamaan yang ada di desa ini, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang ada di desa ini. Karena yang saya mau sampaikan ini bukan berarti saya tapi saya peduli dengan ini kampung. Salah satunya mungkin teman-teman tahu bahwa desa ini kekurangan air bersih. Jadi cuma mengharapkan dari air hujan. Jadi mungkin saya berharap untuk pemerintah desa bisa memfasilitasi sumber daya alam, yakni air itu untuk bisa mengadakan tarik air atau dari proses jalannya ke sana juga susah. Sampai di kampung sampai di RT juga jalan masih rusak. Jadi mungkin pemerintah desa bisa buat jalan baik. Jadi yang terakhir, terima kasih untuk Bapak Angkat saya, Bapak Yos, dengan mama rumah yang sudah anggap saya anak sendiri. Apalagi kami 3 sendiri di rumah, jadi saya anak semata wayang sementara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang kita semua. Yang pertama yang saya hormati Bapak dosen Aku DPL kami, yang saya hormati Bapak Desa, Bapak Sekdes yang mewakili Bapak Desa, yang saya hormati Bapak Mama, Bapak aparat desa, Bapak Mama Angkat yang bersempat hadir pada hari ini di tempat ini. Dan yang saya banggakan teman-teman KKN kalian. Yang pertama, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan saya ingin menyampaikan keunikan yang ada di Desa Tuagotobi ini. Seperti permintaan dari Bapak Kamilus Ribile Kebodi ini. Keunikan ini ada beberapa, banyak lah.
Yang pertama itu saya dapat dari rumah. Ya seperti tadi Bapak angkat sudah menyampaikan bahwa ya keunikan pertama adalah makan bersama. Karena dari pengalaman saya di rumah dan di kos, duduk makan bersama jarang. Sehingga dengan pengalaman selama 1 bulan di sini, saya bangga sekali dengan kebersamaan yang ada di sini. Yang pertama dari keluarga. Yang kedua kebersamaan di KBG, yang mana setiap hari Rabu kami menjalankan katorde. Setiap katorde, setelah katorde pasti kami akan makan bersama. Ya. Iya, Santo Markus. Yang ketiga, kebersamaan makan kami di setiap rumah yang kami kunjung, yaitu di teman-teman yang punya rumah, kami hadir untuk mungkin diskusi evaluasi kami punya kegiatan. Jadi sebelum kami barusan duduk langsung dihidang memang Bapak Mama. Iya, kuningan sekali. Yang berikut tentang budaya, yang mana adat istiadatnya masih melekat. Yang kedua bahasa daerah ya, karena mereka walaupun dengan bahasa Indonesia, tapi mereka tidak lupa dengan bahasa ibunya. Namun yang saya sarankan bahwa kalau bisa adik-adik yang berpendidikan, contoh di bangku SD, SMP, SMA, kalau bisa berbahasa Indonesia. Karena yang saya temukan di SD, contoh, kita tanya sudah mengerti, dia bilang, ya, terus saya temukan, mungkin kami tidak sempat di SMP, namun saya sering temukan adik-adik SMP mungkin di jalan atau di rumah. Mereka sering juga dengan berbahasa daerah. Saya sangat simpati, kasihan sekali karena mereka dengan biasanya banyak bahasa daerah. Apakah mereka mengerti saat mereka membaca? Terutama anak-anak SD. Di sini saya memberikan saran lagi, di setiap hari Minggu mungkin ya banyak yang sedikit yang tidak ke gereja. Terus saya yang berikut, terima kasih Bapak Mama yang saya tinggal selama 1 bulan ini. Terima kasih banyak Bapak Mama. Minta maaf saya tidak memberikan apa yang saya punya, namun saya hanya menyampaikan terima kasih Bapak Mama, jangan lupa saya. Dan terima kasih juga Bapak Deus, yang mungkin dengan Bapak Dusun ya, Bapak saya di rumah. Terima kasih karena kemarin kami sudah makan bersama di KBG. Sangat meriah sekali teman-teman, Bapak-bapak, sangat meriah sekali. Ya, sebelum kami makan bersama, kami ada membuat kebetulan aksi minggu kelima. Jadi kami menanam apa? Ya tanaman untuk sayur-sayuran. Setelah itu kami makan bersama. Saya juga tidak lupa mengundang teman-teman dari KKN. Mereka juga semua hadir. Terima kasih teman-teman ya, kemarin sudah hadir di KBG saya. Ya, kami makan bersama, lalu kami bersenang-senang sampai sore. Oke, kesan saya bahwa
Ya, sudah jelas yang saya sampaikan tadi bahwa semuanya baik. Yang tidak baiknya, yang seperti saya omong tadi bahwa tolong adik-adik yang berpendidikan bisa di sekolah itu terapkan bahasa Indonesia, lebih banyaknya ke bahasa Indonesia, hingga adik-adik mereka saat mereka membaca, mereka bisa mengerti apa yang mereka baca. Karena saya berpikir bahwa apakah mereka berbahasa daerah, mereka membaca itu apakah mereka mengerti? Sekarang saya tanya dalam hati. Jadi sering di rumah itu saya biasa omong ada gini tuh, kalian harus pakai bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ya. Saya minta maaf, saya minta waktu 5 menit lagi untuk ada beberapa penyampaian yang harus saya sampaikan. Terkait yang pertama terkait penarikan ini Bapak Ibu, Pak Perangkat Desa. Kebetulan tadi Ibu Astu juga sudah menyampaikan malam ini ada makan di rumahnya Tina. Jadi saya meluruskan bahwa apa yang pertama terkait penarikan ini secara formalnya kita lakukan di hari ini. Secara formal kita lakukan di hari ini karena memang kita harus melaporkan kepada pimpinan bahwa kami sudah melakukan penarikan secara formal. Mungkin nanti formalnya ada penyerahan piagam penghargaan untuk desa, mungkin di kantor desa juga bisa, di sini juga bisa, nanti kita sepakati bersama. Tetapi dengan catatan bahwa penarikan formal ini kami buat hari ini karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kita tahu bahwa Pekan Suci sudah berlangsung dari hari Rabu, karena kita 3 tahun tidak pernah mengadakan Semana Santa bersama, jadi kita dikasih bukan kewenangan, tapi kita dikasih kebijakan untuk meliburkan mahasiswa lebih awal. Karena aktivitas Semana Santa tahun ini pasti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, terus yang kedua terkait dengan acara-acara yang lain seperti perpisahan ataupun seperti makan bersama lagi, itu sepenuhnya saya kembalikan ke desa. Jadi kalau desa menghendaki untuk ada perpisahan malam ini, besok ataupun hari Minggu, itu saya kembalikan sepenuhnya kepada desa. Tapi secara formal mereka semua ini sudah kita ditarik hari ini, dipulangkan hari ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa besok ataupun hari ini malam ataupun besok sampai hari Senin, itu semuanya menjadi tanggung jawab dari pihak desa. Kalaupun ditahan sampai pasca pun kita tidak melarang. Yang penting desa yang bertanggung jawab dan semua akomodasi dan mobilitas mereka sepenuhnya ditanggung oleh pihak desa. Dan Bapak Mama saksi tentunya, Bapak Mama Asu. Karena saya dengar informasi bahwa Pak, kami hari ini secara formalnya iya, tapi kami bisa tidak pulang hari Senin. Jadi saya koordinasi dengan yang di Pledo, ternyata Pledo pun sama. Mereka minta hari Senin baru mereka pulang karena hari Sabtu mereka ada acara perpisahan. Jadi saya bilang tidak apa-apa, saya sudah koordinasi dengan panitia dan juga pimpinan. Mereka mengiyakan dengan syarat bahwa semua keamanan dan juga mobilisasi dan juga akomodasi mahasiswa itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa. Kita cuma melakukan penarikan secara formal seperti itu. Terus tadi kalau teman-teman semua sudah menyampaikan pesan dan kesan, mungkin saya yang terakhir pesan dan kesan saya. Kalau pesan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jangan pernah lupa untuk singgah di rumah Ibu Asu kita masing-masing. Kalau kesan saya belum bisa saya sampaikan Pak, karena saya baru 2 kali ke sini. Tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa untuk teman-teman dan juga rekan-rekan saya yang nanti akan menjadi DPL lagi di Desa Bitihama, di Kecamatan Bitihama ataupun kecamatan yang lain di Adonara khususnya, tolong ketika DPL turun itu sisipkan beberapa obat di saku. Entah itu paracetamol atau entah itu Podrex ataupun apa, karena dengan cara seperti itu kita bisa menolak jika dikasih minum. Karena kita tidak bisa menolak ketika orang Adonara sudah kasih kita minum. Karena pengalaman saya di Bitihama, setiap kali saya datang, saya pulang pasti dalam keadaan mabuk. Jadi saya sarankan kalau mau aman, sisipkan obat di saku biar kalau dikasih minum, maaf saya sebentar minum obat. Terima kasih, saya kembalikan. Pak Dosen? Siap. Oh, oke. Kita terpaksa begini ya. Oke. Ada batas yang memisahkan. Bentarlah kita berdoa. Oke, marilah kita berdoa.
Atas nama Bapa, dan nama Bapa kami di surga, syukur terima kasih banyak kami sampaikan padamu karena kami bisa dipertemukan hari ini di tempat ini dalam keadaan bahagia. Sekarang kami mau makan, maka rubahlah makanan ini jadi obat supaya kami makan dan makin sehat dan tenaga kami cukup untuk kami kerja pada sore ini sampai selesai juga hasil dengan lebih baik dan kesehatan selalu kami dapat. Jaga lindung kami, semua keluarga kami yang di mana saja mereka berada, semoga juga selalu mendapat kebahagiaan sebagaimana apa yang kami dapat hari ini. Semuanya yang kami sampaikan padamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Selamat Selamat makan. makan. Selamat makan. Ini jagung, ada jagung. Ini nape obi tak naik, obi naik. Oh, tapi obi naik siapa tak tanya. Sudah. Sudah.